single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bagi kalian yang memang sudah subscribe, terima kasih untuk supportnya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. not this like. Don't forget to subscribe. And for you who already being in my channel, welcome back. And if you haven't subscribed yet, please subscribe because subscribe is free. But for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate that. Okay, saya sudah post Aquarius. I want to make Pisces. I just post Aquarius. I want to make Pisces ya. Terus aku baru aja post, nggak baru aja sih, tadi post Aquarius dan saya akan buat untuk Pisces. Okay, disclaimer first. This is a general reading and also fun reading. It could be about your energy or it could be about your present energy or vice versa because energy is interchangeable. I collected several random energy from different of people. So this reading, it could resonate with you or it could not may resonate with you. Just take out what resonate with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. And I also don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to take to be read. Okay. Di sini bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, kan, atau vice versa. Karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Karena di sini saya menarik energi secara kolektif dan acak dari berbagai orang yang berbeda. Oke, jadi bacaan ini bisa nyambung sama situasi kalian, bisa juga sama sekali nggak nyambung dengan situasi kalian. Disesuaikan saja dengan situasi kalian yang ada. Apabila tidak nyambung dengan situasi kalian, tolong cek zodiac sign-nya kalian berdasarkan sun, moon, rising, dan Venus sign. Oke. Sorry guys. Dan untuk di sini saya tidak membaca kartu terbalik dan saya hanya mengambil kartu saat ada. Saat saya kocok kartunya atau tumpukan ini dan ada kartu yang lompat, kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya baca. Oke guys, mari kita mulai. Tapi saya grounding energinya dulu. Let's get started. But I'm going to grounding first the energy. Okay. Alright, bottom of the deck is 7 of Pentacles. Well, Pisces. Toxicity.
Alright. First card, you got the moon. This is your card, Pisces. Or you may dealing with another Pisces people also. Yeah. In here, you feel everything, it's blurry, cloudy. You seems cannot think, cannot see everything clearly. Yeah, because it's covered by a fog, it makes everything's not clearly. Ya. Di sini ada kartu the moon. Ini adalah kartu kamu Pisces. Pikiran kalian tuh berkabut ya, sehingga kalian nggak bisa berpikir dengan jernih. Kalian tidak bisa melihat dengan jernih. Mungkin karena terlalu banyak masalah atau apa, saya kurang paham di sini. Tapi kayaknya memang ada masalah yang membuat kalian tuh jadi seperti ini, berkabut gitu. Jadi kalian nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa pakai nalar jatuhnya. Atau kamu bisa juga di sini berhubungan sama sesama Pisces, atau bisa aja ini hanya energi, tapi dia kalian tuh kayak berkabut gitu. You cannot see things clearly, that's why. And not also you cannot see things clearly. Not also you cannot see things clearly, but in here you feel trapped. You feel like living in a prison. You feel like wounded because look at this man. This man's head covered by a bandage, and it describes this man's head. It's wounded. Okay. Yeah, you feel trapped. You feel cannot go out. You feel that your freedom had taken away by somebody or something. I don't know for sure what kind of situation you're dealing with, Pisces, but this is how you exactly feel. Okay. Di sini kamu tuh bukan hanya ngerasa berkabut ya di sini. Bukan hanya merasa berkabut, bukan hanya nggak bisa berpikir secara jernih, nggak bisa berpikir secara nalar, tapi kamu di sini kayak ngerasa terperangkap, ngerasa kayak terpenjara, ngerasa kebebasan kalian tuh diambil oleh suatu situasi tertentu atau oleh seseorang. Dan kalian tuh terluka di sini karena lihat orang ini pakai perban di kepalanya, berarti orang ini menggambarkan orang ini terluka. Ini sih yang kamu rasakan Pisces. Ini banget yang kamu rasakan. Kamu terpenjara. Ada dua kemungkinan kamu merasa seperti ini. Mungkin ini adalah situasi yang memang dibuat oleh orang lain sehingga menyebabkan kamu jadi merasa seperti ini nih. Atau bisa juga ini adalah perbuatan kamu sendiri. Atau istilahnya karma dari perbuatan kamu sendiri. Karena mostly beberapa Pisces yang gue kenal, mohon maaf, toxic orangnya. Okay? This situation could be caused by another person or it caused by another certain circumstances, but this situation could be happen because of your own fault, Pisces, because of your own mistake. Yeah. So this could be your personal karma. Why? Most of Pisces that I know, mostly they are very toxic. Because they are too obsessed with money, and they will do anything just to get that money. Okay, including they could hurt people, they could using people just to get what they want. That's why no wonder you get this karma if it's caused by your own behavior. Okay. Di sini kan kebanyakan Pisces yang saya kenal tuh toxic. Mereka itu Pisces itu tuh sangat tergila-gila sama uang, fasilitas, kekayaan, kemewahan, dan mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Sekalipun mereka harus nyikut-nyikut orang, harus mempergunakan orang, mereka akan menghalalkan berbagai cara. Nah, gak heran kenapa kamu dapetin ini, kenapa kamu berada di situasi toksik kayak gini, karena ini adalah karma kamu atas perbuatan kamu sendiri. Perbuatan apa? Perbuatan yang tadi, karena kalian terlalu obsesi sama uang, kalian terlalu terobsesi sama kemewahan, sehingga kalian menghalalkan berbagai cara untuk menyikut orang, untuk mempergunakan orang secara tidak sadar ya, sadar atau nggak sadar, Pisces suka mempergunakan orang loh.
jadilah kalian kena karmanya sendiri. Nah ini kalau udah kayak gitu urusannya beda ya, kalau udah kena karmanya sendiri di sini. Okay. Oh my god, a little bit heavy the energy. Okay. Because of this situation, the third card is the Fool. You feel like you want to get out from this situation, from this toxic situation. You want to get out, you want to break free, and you don't give a shit what happened next. You don't give a shit what kind of things in front of you. You don't care. Maybe because somehow Pisces have such kind like ignorance trait in their self, in their mind. Okay. Di sini mungkin karena kalian terlalu capek dengan menghadapi situasi toksik yang kayak gini nih, ya. Kalian tuh akhirnya ingin bebas, ingin lepas, ingin pergi dari situasi ini. Dan kalian nggak peduli dengan apa yang terjadi di belakang, kalian nggak peduli dengan apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan kalian hadapkan di depan sana, kalian nggak peduli. Yang penting bebas dulu, itu yang kalian inginkan. Tapi entah kenapa yang saya tangkap dari Pisces ya, dari beberapa teman Pisces, mereka itu punya sifat ignorance yang lumayan parah sih. Ignorance ya, sikap cuek, sikap nggak pedulian, sikap menyepelekan, itu parah sih levelnya. Jadi karena kalian memang punya basic sifat seperti itu, karakter seperti itu, nggak pedulian, jadi kalian karena ada situasi ini makin nggak pedulian. Ya gimana ya, susah ya orang kalau hidup nggak peduli. Ya karena ini gue bicara kayak gini, gue berteman dengan beberapa Pisces, ternyata nggak cocok gitu loh, nggak bisa berjalan dengan baik karena gue merasa tidak ada equal give and take di sini, nggak ada yang namanya, kalau bagi gue pribadi yang namanya hubungan itu kan saling timbal balik ya. Jadi jangan kita doang yang ngasih, mereka terima doang, atau sebaliknya mereka yang kasih kita terima doang, jangan kayak gitu. Saling memberi dan saling menerima, biar apa? Biar balance, biar imbang kehidupan. Karena kalau yang satu hanya memberi dan yang lain hanya menerima, itu artinya hubungannya nggak balance, hubungannya nggak imbang. Dan hubungan yang tidak imbang itu adalah hubungan yang tidak sehat. Hubungan tidak sehat sama dengan hubungan yang toksik. Dan itu harus diakhiri kalau hubungan kayak gitu ya. Oke. Tapi kalian tuh jadi makin gak pedulian nih. The Fool ini adalah orang yang cuek, masa bodo amatan. Dan kalian semakin masa bodo amatan. Setelah apa yang terjadi nih, kalian jadi makin masa bodo amatan. Okay, the fourth card is Wheel of Fortune. Talking about Wheel of Fortune, it's all about karma, equally with karma, you know. If you do good, you will get good things. When you do good, this wheel is going to spinning up and bring you to the top. But if you do bad thing to other, just to get what you want, so you do something kind of bad to other, you're using people, you stabbing people, stabbing from the back people, yeah, it means you do some bad behavior. If you do some bad behavior, this karma will pay you off. This wheel will spinning down and take you to the rock bottom and hit the rock bottom itself. So be careful with your behavior, Pisces. Just remember one thing: if you want a good karma, if you want to get good karma, then treat other people good. If you treat people bad just to get what you want, so you could start using people, then you will get a bad karma as a payment. Karma will be pay off for you, Pisces, if you do something bad to other. Sini kartu Wheel of Fortune adalah roda keberuntungan. Roda keberuntungan ini tidak selalu kartu bagus ya, tergantung dari perbuatan kita sendiri. Tergantung dari perbuatan kalian sendiri, Pisces. Kartu roda keberuntungan itu 11-12 artinya sama karma. Apabila kamu berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan hal yang baik juga. Tapi kalau kamu jahat sama orang, ya kamu akan dapetin karma yang jahat juga gitu loh. Dan Pisces yang aku lihat, yang aku temui di dalam kehidupanku, itu adalah orang-orang yang, mohon maaf,
yang suka berbuat jahat sama orang, entah disengaja ataupun tidak disengaja, tapi mereka suka, para Pisces ini suka mempergunakan orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya, ada satu teman gue yang ngaku dia selingkuh dari pacarnya. Kenapa? Karena dia bilang pada pacarnya ini dia sangat ngempanin, istilahnya sangat menafkahi teman gue dengan baik. Tapi teman gue dengan sadar dia bilang, dia lagi nggak mabok, dia lagi sadar, dia bilang, aku jadi ada sesuatu hal yang akhirnya dikonfirmasi sama teman gue, dan ternyata konfirmasi teman gue, iyalah kak, itu bukan buat si pacar gue kan punya pacar yang lain. Nah kata gue bilang, hah, lo punya pacar yang lain? Kok bisa? Kan pacarnya cuma si itu doang, si itu kan udah menafkahi lo dengan baik, masa lo selingkuh sama cowok lain sih? Gue bilang gitu. Tahu nggak jawaban dia apa? Dengan mudahnya dia bilang, kak, hidup di Jakarta itu butuh uang banyak, nggak cukup kalau mengharapkan. Itu adalah perkataan seorang Pisces, dan kebanyakan Pisces seperti itu. Saking mereka sangat tergila-gila sama uang dan kemewahan, mereka mau melakukan apapun, termasuk mempergunakan orang, nyikut-nyikut orang dari belakang. Kayak gitu Pisces tuh orangnya. Ya gue nggak bilang sih mereka 100% jahat, enggak, ada sisi baiknya juga. Tapi balik lagi, sisi baiknya Pisces akan mendapatkan karma baik, tapi sisi jeleknya Pisces itu pasti akan dibalas dengan karma buruk. Dan ingat, roda ini kan adalah roda keberuntungan, dia akan selalu berputar. Kalau kamu berbuat baik, roda ini akan berputar ke atas dan membawa kamu ke atas, membawa kamu ke dalam kesuksesan. Tapi kalau kamu berbuat jahat sama orang, roda ini akan berputar ke bawah dan membawa kamu terjerumus, terjerembab ke bawah, terperosok, terpuruk. Jadi memang hati-hati dengan sikap kalian Pisces. Kenapa saya ngomong agak keras begini? Karena jujur saya punya beberapa masalah dengan orang Pisces. Memang sih nggak semua teman Pisces yang gue kenal toksik, tapi ada beberapa teman Pisces gue yang gue kenal tuh berbuat toksik karena mereka tidak bisa memberikan equal give and take. Mereka nggak bisa memberikan sisi timbal balik yang adil, enggak. Justru di sini gue yang terlalu banyak memberi, mereka tidak mengembalikannya dengan adil. Makanya pada akhirnya gue protes. Oke. Fifth card. It's a Four of Wands. There will be a celebration if you do good. Then you will get good karma. If you do good, then you will get good karma. Then you could celebrate something. But if you do bad, you cannot celebrate this thing. You cannot have this kind of celebration. Or maybe Pisces, if you're dealing with toxic partner regarding of your love life, finally, first of all, you've been stuck in a very toxic marriage or in a very toxic relationship, and you want to get out, and you did go out. You did move on from that toxic situation, and karma paying you off, the wheel of fortune paying you off, and finally you move on from that toxic person, and you will get married again, or you will find a new partner, and this new partner will take you as their spouse, as their husband or wife. This new partner will marry you. This new partner will make some long-term commitment with you. Okay, good. Di sini ada kartu Four of Wands. Four of Wands ini adalah kartu sesuatu yang dirayakan, bisa pernikahan, tapi tergantung sikap kalian. Kalau kalian berbuat baik, maka roda keberuntungan akan berputar ke atas dan membawa kalian ke dalam kesuksesan. Apabila kalian sudah sukses dan sudah bahagia, maka di sini jelas akan ada perayaan. Tapi kalau kalian berbuat jahat sama orang, kalian akan dapetin karmanya, dan kalau kalian dapetin karmanya, jatuhnya kan hidup kalian terpuruk. Kalau hidup terpuruk, otomatis kan nggak ada perayaan ini dong. Jatuhnya terbalik nih, kayak gini nih.
gitu. Jadi tergantung sikap kalian. Dan kalau memang di sini kalian berhubungan sama orang yang toksik, ini khusus apabila kita bicara percintaan ya atau pernikahan. Kalau pasangan kalian toksik, ini ada situasi toksik di sini. Kalian capek, kalian area move on, the fool, ini area kalian move on. Dan setelah move on, roda keberuntungan akan membawa kalian ke kehidupan yang lebih baik. Kalian akan menikah lagi, akan ketemu orang baru dalam hidup kalian akan menikah lagi. Dan orang baru ini memang ngajakin kalian nikah. Orang baru ini memang beneran ngajakin kalian serius, nggak cuma buat main-main doang. Gitu. Jadi walaupun setelah kalian udah putus atau kalian cerai sama pasangan kalian sebelumnya, kalian akan menikah lagi, ketemu orang baru dan akan menikah lagi sama orang baru itu. Bagus sih. Oke. The bottom of the deck is Seven of Pentacles. Is all about it's all about waiting, the waiting game. You're waiting for something. You're waiting for something new happen in your life, Pisces. Di sini kartu 7 Pentacles, 7 of Pentacles ini artinya menunggu. Kalian menunggu waktu yang tepat untuk bisa move on, untuk bisa bahagia. Tapi balik lagi, semua itu tergantung dari sikap kalian, Pisces. Ya, it just return on your behavior, Pisces. It depends on your behavior. Okay. I'm going to clarify this with Tarot Angel. Saya akan klarifikasi bacaan ini dengan deck Tarot Angel, tapi saya akan grounding energinya dulu. But I'm going to grounding energy first. Alright, bottom of the deck is ego. See, ego, right? No wonder why the ego card popped out, Pisces, because yeah, I could see your toxic side. Sorry to say, Pisces not always as nice as they seem, as they look like. Behind that, because I already unfold your covered side, your hidden side, so I know exactly who you are, Pisces. Sorry to say. I'm not talking about one person. Yeah, I have several of Pisces friends, which is they are so toxic. Not just only one. I have several, but I cannot say who and who. Hold on. All right. 8 of Earth. All right. Life experience. First card. Archangel Cameo. A significant life event. A powerful revelation that leads to change. Time to spread your wings. Yes. No matter how toxic this situation is, your life will be changing, Pisces, to be a better. But there is a but. If you could control your greedy side, if you don't use people for your will. Okay? Di sini kamu ada kartu life experience. Di sini kehidupan kamu akan berubah, Pisces. Tapi tergantung sikap kamu juga. Kalau kamu yang menyebabkan semua toksisitas di sini, maka kamu tidak akan, kehidupan kamu berubah, memang berubah, tapi berubah menjadi lebih buruk karena kalian mendapatkan karma buruk. Kalau kalian di sini yang menyebabkan situasi toksik ini, tapi kalau kalian adalah korban dari situasi toksik ini, maka kehidupan kalian akan berputar menjadi lebih baik, akan berubah menjadi lebih baik. Jadi semua tergantung dari sikap kalian. Kontrol ego kalian, kontrol sikap keserakahan kalian, kontrol keinginan kalian akan uang. Dan kalau kalian ingin mendapatkan uang, kalian ingin mendapatkan kemewahan dan kekayaan itu, usaha sendiri. Jangan pergunakan orang lain, usaha sendiri.
Artinya kalian harus kerja keras kalau kalian ingin mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Kalau kalian, istilahnya kasarnya gini, kalau kalian ingin hidup enak, usaha sendiri, kerja, itu yang paling benar. Kalau kalian usaha sendiri, kalian kerja, kalian akan dapetin hasilnya yang baik juga nih, kehidupan kalian akan berubah. Tapi kalau kalian mau pakai cara instan, kalian pergunakan orang lain demi mendapatkan kekayaan dan kenikmatan hidup yang kalian inginkan, kalian pergunakan orang. Nah, disitulah kalian akan mendapatkan karma, dan kehidupan kalian juga akan berubah. Tapi berubahnya bukan yang lebih baik, tapi lebih buruk. Karena itu tergantung dari dengan sikap kalian sendiri gimana. Ya. Memang akan ada perubahan hidup, mau kalian bersikap toksik, mau kalian bersikap positif, akan ada perubahan hidup, tapi tergantung perubahan hidupnya tergantung dari sikap kalian kan. Kalau kalian positif, perubahan hidupnya juga akan positif. Tapi kalau kalian toksik, perubahan hidupnya juga akan membuat kalian makin terpuruk. Jangan salah. Okay. Second card is Eight of Earth. Skilled work is rewarded. Learning all there is to know about a topic. Going back to school, yes. You need to gain your skill, Pisces. Don't be so lazy to gain your skill, to gain yourself. Because most of Pisces issue are lazy. They are lazy. They want something. They want everything, but they don't put a hard work in there. Di sini kehidupan kalian bakal berubah, tapi kalian harus ningkatin skill kalian, ningkatin kualitas diri kalian. Jangan males, karena isu terutama Pisces itu yang paling utama tuh, kebanyakan Pisces yang gue kenal tuh males. Mereka mau hidup enak, tapi mereka gak mau kerja keras, maunya instan, apa-apa instan. Gak bisa kayak begitu Pisces. Kalau kalian pengen hidup enak, tingkatin skill kalian, tingkatin kualitas diri kalian, jadilah sukses dengan diri sendiri, bukan dengan ngikut orang, bukan dengan cara mempergunakan orang. Bisa kalian sukses, tapi jangan pergunakan orang. Sukses sendiri, usahakan sendiri. Jangan pergunakan orang lain itu di sini, oke? Okay? The third card is Strength. Archangel Ariel. Great inner strength, release harsh judgment, forgiveness, and compassion. You have that kind of own strength, Pisces. Even though you feel hurt with this toxic situation, but you got your own strength. Okay? But remember, this positive change will be happen if you do good. If you do bad, then you will get shit also, Pisces. Sini ada kekuatan, kartu strength. Ini adalah kekuatan jiwa, ya. Kamu punya kekuatan jiwa, walaupun kamu dihantam badai, kayak gini nih, yang toksik kayak gini. Kamu tetap bertahan. Kenapa? Karena kamu punya kekuatan diri yang lumayan kenceng, lumayan baik kekuatan diri kalian. Okay, the third card is Ace of Fire. An exciting new opportunity, career advancement, change your life now. Yes, like I said, your life will be changed to be good, to be better if you gain your skill in here. Eight of Earth. Okay. Di sini saya lihat ada kesuksesan. Kamu bisa dapetin kesuksesan. Kamu bisa menjadi sukses. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan itu apabila kalian mengusahakannya. Kartu Eight of Earth ini. Tapi kalau kalian malas-malasan, ya kalian gak akan pernah bisa sukses, Pisces. If you are too lazy, you won't gain your life. You won't get success. Okay? Be diligent. Jadilah orang yang rajin. Don't be so lazy, Pisces, as you always do. Jangan malas, Pisces. Seperti kebanyakan kalian tuh suka malas. Jangan kayak gitu. Stop untuk menjadi orang yang pemalas. Belajarlah menjadi orang yang rajin. Okay? The fifth card is Ten of Earth. A very happy family, financial security, finding magic, and little things in life. Yes, you will unfold these magical things. You will get this happiness of financial security, happy home life. But like I said, if you do good to other, if you do bad to other, forget about this kind of happiness.
forget about this kind of success. You won't get it. If you do bad to other, if you still lazy, you won't get this. Bener kan? Pisces, kamu bisa dapetin kebahagiaan ini. Ini adalah kebahagiaan kartu pernikahan yang bahagia, kartu keluarga bahagia, dipenuhi dengan rezeki, dengan keuangan yang cukup bahkan berlimpah. Kamu bisa dapetin ini, tapi kalau memang kamu berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih rajin dan giat bekerja. Tapi kalau kalian masih ngarepin kesuksesan, kekayaan dari orang lain, dari mempergunakan orang lain, kalian nggak usaha sendiri, maka lupakan kartu 2 ini. Lupakan kartu kesuksesan, lupakan kartu kebahagiaan, dan lupakan kartu hidup enak. Semua itu harus diusahakan, Pisces. Tergantung dari kalian. Kalau kalian pengen mengusahakannya, maka kalian bisa sukses. Tapi kalau kalian hanya ongkang-ongkang kaki di rumah, tidur-tiduran, malas-malasan, lupakan untuk bisa sukses. Nggak akan ada kesuksesan itu tidak akan bisa kalian dapatkan kalau kalian tidak berusaha dengan maksimal. You won't get success if you don't work hard for it. Just put your good and hard work on it, okay? Okay, the bottom of the deck is ego. This is very you, Pisces. Archangel Jophiel, a false sense of entrapment, being very overly focused on material things, negative or fear-based thought. Like I told you, it written in here, right? It said, being overly focused on material things. That is you, Pisces. That is totally you. If you could get rid of your ego, if you could get rid of your obsession of money, then you start to put a good work and a very hard work, then you will get success. But if you still being with your ego, forget about your success. You won't get success, Pisces. It depends on you, okay? Ini bener kan ego. Di sini jelas tertulis ego. Terlalu fokus sama materi. Nah, ini kalian banget nih, Pisces. Nggak masalah kalian mau terfokus pada materi, nggak masalah kalian matre. Tapi ingat, kalau memang kalian mengusahakan materi itu, kalian kerja keras, dan kalian akhirnya kalian sukses dan kalian mendapatkan keuangan itu, nggak apa-apa menjadi matre. Nikita Mirzani contohnya, dia adalah seorang pekerja keras, dia Pisces loh, dia pekerja keras dan akhirnya dia hidup enak, kemana-mana belanja ini belanja itu, ke mall ngabis jajannya langsung ke Dior, ke Chanel, ngabisin berpuluh-puluh juta. It's okay, gue nggak pernah melarang itu, Pisces, karena itu adalah hak kalian. Kenapa? Karena itu adalah hasil kerja keras kalian. Nah, tapi kalau kalian mengharapkan itu dengan cara berbuat curang sama orang, dengan cara mempergunakan orang lain, misalnya yang kalian pergunakan adalah suami sendiri kalian peres, udah kayak sapi perah. Nah, itu kalian kalau kayak gitu kan nggak baik ya, kelakuan kayak gitu. Nah, suami kalian yang kerja, tapi kalian yang menghambur-hamburkan uangnya. Kalian yang menjadikan suami kalian sendiri adalah sebagai sapi perahnya kalian. Itu kan perbuatan yang nggak baik tuh. Nah, nanti kalau perbuatan kalian seperti itu, kalian mohon maaf nggak akan pernah bisa mendapatkan kesuksesan. Makanya di sini kan ada kartu ego. Ini keluar nih. Ini kalian banget nih. Kalian bisa sukses, tapi tolong hilangkan ego kalian. Tapi kalau kalian tetap pakai ego kalian, mohon maaf, kalian nggak akan pernah bisa sukses, Pisces. Okay, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share my video. I'll see you next vlog. Bye. Saya rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share ya. Oke, dadah. Every single day, I'm gonna make